Kipas rongsok dan janji yang tidak runtuh bagian ke-6, cerita bagian akhir, cerita bagian ending. Bagian ke-6 ending, kipas yang tetap berputar. Pagi itu, matahari terbit lebih pelan dari biasanya. Cahayanya menyelinap masuk ke bengkel Baitun Teknik, menyentuh deretan kipas angin yang berputar perlahan, tidak bising, tidak tergesa, seolah mengerti bahwa hidup tidak lagi perlu dibuktikan dengan kecepatan. Sukaryun Baitun berdiri di tengah bengkel. Rambutnya mulai beruban di pelipis, wajahnya lebih tenang, sorot matanya tidak lagi penuh luka. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma besi, oli, dan kayu, aroma yang dulu menjadi saksi kesedihan, kini berubah menjadi wangi ketenangan. Hari ini berbeda. Hari ini, Sukaryun akan menutup satu bab, dan membuka warisan hidup yang sesungguhnya. 1. Ketenangan setelah segala ujian. Setelah semua fitnah runtuh, setelah kebenaran menang tanpa sorak-sorai, hidup Sukaryun tidak tiba-tiba menjadi mewah. Tidak ada rumah besar, tidak ada mobil mahal. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, damai. Ia kini dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya. Bukan karena gelar, bukan karena harta, tapi karena ia tidak berubah ketika diberi pilihan untuk mengkhianati dirinya sendiri. Usaha Baitun Teknik berkembang perlahan menjadi tempat belajar. Anak-anak muda datang bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk belajar hidup. Sukaryun mengajarkan lebih dari sekadar merakit kipas, ia mengajarkan cara berdiri tegak meski diremehkan. Dan di rumah kecil mereka, Ganiyah tetap menjadi pusat ketenangan. Tidak pernah menuntut, tidak pernah meninggikan suara, tapi selalu ada. Dialah alasan mengapa Sukaryun tidak pernah kehilangan arah. Suatu sore, Ganiyah berkata sambil tersenyum. Kita tidak kaya, tapi aku tidak pernah merasa kekurangan. Sukaryun menggenggam tangannya. Karena kita tidak hidup untuk mengisi gengsi, tapi hati. 2. Anak yang menjadi jawaban doa. Anak mereka kini tumbuh remaja, cerdas, sopan, dan rendah hati. Ia sering membantu di bengkel, bukan karena disuruh, tapi karena ingin. Ia tahu kisah ayahnya, bukan dari cerita orang lain, tapi dari nilai yang ia lihat setiap hari. Suatu hari, anak itu bertanya, "Ayah, kenapa dulu ayah tidak membalas orang-orang yang menyakiti ayah?" Sukaryun terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Karena membalas dendam hanya membuat luka punya anak." Ayah memilih menghentikan rantainya. Anak itu mengangguk, dan Sukaryun tahu, perjuangannya tidak sia-sia. 3. Pertemuan terakhir yang menyempurnakan. Pada sebuah acara kecil, peresmian pelatihan kerja gratis di bengkel, datang seorang tamu yang tidak diundang, namun tidak juga diusir. Mariana Durjana. Ia tidak lagi mewah. Tidak juga hancur. Ia datang sebagai manusia biasa, tenang, sopan, dan dewasa. Setelah acara selesai, ia menghampiri Sukaryun. "Aku hanya ingin mengatakan satu hal," katanya. "Kau benar, dan aku salah. Tidak ada air mata, tidak ada drama, hanya kejujuran yang datang tepat waktu, meski terlambat." Sukaryun tersenyum. "Kita semua belajar dengan cara masing-masing." Mariana pergi dengan langkah ringan. Dan untuk pertama kalinya, masa lalu benar-benar selesai. 4. Penyerahan yang penuh makna. Tahun berganti. Usia bertambah. Sukaryun mulai mengurangi aktivitasnya di bengkel. Ia mengumpulkan para murid dan pekerjanya, orang-orang yang dulu ia rangkul saat mereka tak punya apa-apa. "Aku tidak akan selamanya di sini," katanya. "Tapi nilai ini, harus tetap hidup." Ia menunjuk papan kayu tua di dinding, bertuliskan, "Jujur, setia, bertanggung jawab. Selama kalian menjaga ini," lanjutnya, "usaha ini akan tetap berdiri meski tanpa namaku." Hari itu, Baitun Teknik tidak lagi sekadar milik Sukaryun. Ia menjadi warisan nilai. 5. Senja yang menjawab segalanya. Sore itu, Sukaryun duduk di teras rumah. Ganiyah di sampingnya. Anak. Mereka berdiri di depan, memandang langit senja. Kipas angin di dalam rumah berputar pelan, kipas bekas yang dulu dihina, kini menjadi simbol perjalanan hidup. Sukaryun tersenyum kecil. Ia teringat masa lalu. Ejekan, cinta yang ditolak, pengkhianatan, kebakaran, fitnah, dan pengadilan. Semua itu kini terasa jauh. Bukan karena dilupakan, tapi karena telah dimaafkan. Ganiyah bersandar di bahunya. "Kau bahagia?" tanyanya. Sukaryun mengangguk. "Sangat. Karena aku hidup tanpa mengkhianati siapapun, terutama diriku sendiri." 6. Penutup kehidupan yang tenang. Di malam hari, suara jangkrik mengisi udara. Rumah kecil itu penuh ketenangan.
Tidak ada teriakan. Tidak ada ambisi berlebihan. Hanya doa, tawa ringan, dan rasa syukur. Sukaryun menutup matanya dengan satu keyakinan. Ia tidak memenangkan hidup dengan kekayaan. Tetapi dengan keteguhan. Ia tidak membuktikan diri pada orang yang merendahkan. Tetapi pada anak dan istrinya. Dan ia tidak mengubah dunia dengan kekuasaan. Tetapi dengan contoh hidup yang jujur. Kipas angin terus berputar. Perlahan. Tenang. Setia. Seperti hidup Sukaryun Baitun. Tamat. Cerita selesai. Akhir yang bahagia.